Bagaimana jadinya jika putra dari hunter terkuat di dunia tiba-tiba mewarisi kekuatan yang bahkan para dewa takutkan? Inilah awal kisah baru dari Solo Leveling Ragnarok, di mana perang para dewa, kebangkitan monster, dan takdir seorang anak mulai bertemu. Di awal cerita, kita dibawa ke sebuah tempat yang jarang sekali disinggung dalam dunia solo leveling sebelumnya. Sebuah galaksi yang melayang sunyi, hitam pekat, tanpa batas, dan tanpa waktu. Di sanalah mereka hidup, para Outer God, makhluk yang tidak memiliki bentuk tetap. Yang satu tampak seperti kabut bintang, yang lain seperti kumpulan mata raksasa. Ada pula yang tubuhnya sebesar planet namun bergerak seperti asap. Merekalah Absolute, sosok yang bisa menciptakan dunia hanya dengan pikiran. Mereka telah menciptakan dunia berbasis magma, dunia tanpa gravitasi, dunia di mana makhluk hidup dibuat dari cahaya, dan dunia manusia. Namun meski luar biasa kuat, mereka menyimpan kelemahan abadi, kebosanan. Selama ribuan, jutaan, bahkan entah berapa miliar tahun, para Absolute menghabiskan waktu dengan menciptakan dunia, memberi hukum, dan menghapusnya ketika bosan. Dunia bagi mereka hanyalah mainan kecil. Untuk menghibur diri, mereka menikmati peperangan antar ciptaan mereka, menyaksikan tragedi makhluk kecil yang saling membunuh demi bertahan hidup. Sampai akhirnya, sesuatu yang mustahil terjadi. Sebuah pekikan menggema di seluruh dimensi. Salah satu Absolute, makhluk abadi, terbunuh oleh ciptaannya sendiri. Semua Absolute di berbagai dimensi serentak menoleh ke titik yang sama. Dunia manusia. Sesuatu yang berada di dunia itu, entah apa, entah siapa, telah membunuh dewa. Dan kini, kekuatan dewa yang terbunuh itu tidak memiliki tuan. Sebuah kekuatan liar mengambang, siap dimiliki makhluk manapun yang berhasil meraihnya. Mereka berkumpul, seperti elang mengitari mangsanya. Di kejauhan, sebuah sinar kehitaman yang memudar perlahan jatuh ke alah bumi. Takdir itu telah bergerak. Kita kembali ke kehidupan manusia. Di sebuah sekolah menengah, terlihat anak laki-laki duduk di bangku kelas. Dialah Sung Suho, putra sang legenda Sung Jinwoo. Tidak seperti ayahnya, Suho tumbuh sebagai anak biasa. Tidak punya skill, tidak punya mana, tidak punya fisik super. Dia hanya normal. Hari itu, Suho menceritakan kabar gembira kepada temannya. "Aku diterima di Universitas Seni Korea." Temannya langsung menganga. "Hah? Kau masuk univ seni? Itu mustahil." Suho hanya tertawa canggung. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena seseorang masuk ke kelas sambil mengetuk pintu meja dengan suara keras. Lee Unsel, anak nakal yang terkenal keras kepala dan yang anehnya selalu memusuhi Suho. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Aku nggak percaya, sejak kapan kau berbakat, hah?" Suho menghela napas. "Kim Sang-chul, kau lagi." "Mana ada Kim Sang-chul, namaku Lee Unsel, bodoh." Ketegangan meningkat, para murid mulai berbisik. Kenapa dia selalu cari masalah sama Suho? Kan Suho sudah kehilangan orang tuanya, kenapa dia masih begitu? Unsel lalu bersiap memukul Suho. Tapi, duak, Suho langsung mengangkat lututnya dan menyundul dagu Unsel tanpa ampun. Namun Unsel tidak jatuh, ia malah menyeringai. Tangan kanannya memancarkan cahaya biru, energi mana mengalir. Boom! Pukulannya menembus loker besi dan meninggalkan lubang besar. Seluruh kelas terdiam. Lee Unsel menatap tangannya, terkejut. "Sejak kapan aku sekuat ini?" Yah, Unsel telah awakened, dan sejak hari itu, kehidupan Suho berubah. 2 tahun berlalu. Sejak kejadian di sekolah, dunia mengalami perubahan besar.
Berkat kerja keras para hunter, dunia bertahan. Sementara Suho, yah, dia tetap manusia biasa. Tak punya mana, tak bisa menjadi hunter, tak punya kemampuan untuk membela diri. Saat ia pergi ke kampusnya, sebuah gate muncul tak jauh dari gedung. Petugas memberitahu, semua kelas dipindahkan, hunter sedang melakukan raid. Suho hanya bisa melihat dari jauh dengan perasaan campur aduk. Jika bukan karena para hunter, dunia mungkin sudah runtuh. Tapi, kenapa aku satu-satunya yang tidak bisa apa-apa? Di tangannya ada sketsa gambar seekor semut besar. Menggambarnya membuatnya teringat pada rasa takut, tekanan, dan mimpi aneh yang sering ia alami. Mimpi tentang monster, dungeon, dan pertarungan. Namun, mimpi itu selalu berakhir dengan satu hal. Ayahnya, Sung Jinwoo, berdiri sebagai Raja Kegelapan. Raid hari itu selesai. Para hunter keluar dari gate satu persatu. Ketua raid, Hunter Kim Jong-soo, melapor ke petugas. Raid berjalan lancar, tapi kami bertemu monster jenis baru. Jenis baru? Monster humanoid dengan mata biru menyala seperti terbakar dari dalam. Petugas terkejut. Namun saat Jong-soo memperlihatkan luka goresannya, lengan itu terbakar dengan api biru. Matanya berubah biru. Mulutnya menyala. Ia meronta seperti binatang yang kehilangan akal. Dan dalam sekejap, cerah! Ia menggigit leher petugas asosiasi. Para hunter panik, namun terlambat. Jong-soo kini bergerak seperti zombie, namun jauh lebih cepat, lebih liar. Ia menyerang hunter lain, menggores dan menggigit mereka. Setiap yang terkena berubah dalam hitungan detik. Dalam waktu 1 menit, satu tim raid berubah menjadi zombie hunter dengan api biru. Dan mereka mulai menuju kerumunan mahasiswa di kampus. Kacau, panik, teriakan di mana-mana. Suho dan teman-temannya yang sedang berada di kelas mendengar suara bising dari luar. Saat mereka mendekat ke jendela, brak! Zombie hunter Kim Jong-soo menerobos masuk ke kelas, melesat cepat dan langsung mencabik beberapa murid. Suasana berubah menjadi neraka. Semua orang lari. Suho melihat seorang siswi yang jatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak bisa berdiri. Tolong, tolong. Suho terdiam. Instingnya menyuruhnya kabur, namun hatinya ingat ayahnya. Apa yang akan ayah lakukan kalau ayah di posisiku? Ia menghela nafas panjang, lalu ia berbalik. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tabung apar dan melemparnya ke arah zombie. Apar itu menghantam kepala zombie, tapi zombie itu hanya menoleh, tanpa luka. Serangan manusia biasa tidak mempan. Namun, sebelum Suho bisa bereaksi, semua suara perlahan hilang. Gerakan melambat, lalu berhenti total. Seperti seluruh dunia di-pause. Hanya satu hal yang muncul. Anda telah memenuhi persyaratan quest rahasia, keberanian si lemah. Anda layak menjadi player. Terima. Suho mengingat mimpi yang selalu ia alami sejak kecil. Mimpi tentang sistem, tentang monster, tentang ayahnya sebagai final boss. Ia mengangguk. Aku terima. Cahaya mengenvelop tubuhnya. Selamat, Anda kini player. Hadiah skill Kandieru, kebal racun, penyakit, dan debuff. Status window terbuka. Dan dunia bergerak kembali. Zombie langsung menyerang. Teman-temannya menjerit menyuruh Suho lari. Tapi Suho maju. Dengan apar, ia menghantam zombie pertama. Kali ini, serangannya jauh lebih kuat. Satu zombie rank D dikalahkan. Zombie kedua datang dari belakang. Suho menendangnya sekeras-kerasnya. Level up.
Namun, zombie terakhir tidak mudah jatuh. Ia mencakar dada Suho. Suho terhuyung. "Enggak, aku akan berubah." Tapi sistem muncul. Status berbahaya hilang. Regenerasi dimulai. Luka di dada Suho perlahan tertutup kembali. Suho terkejut, tapi tidak punya waktu. Zombie melompat ke arahnya. Suho membuka window stat. Ada 5 poin. Tanpa ragu, +5 strength. Kekuatan mengalir deras. Suho menggenggam tinjunya. Dan pukulan pertamanya menghantam wajah zombie. Yang kedua menghantam perutnya. Yang ketiga mendorongnya sampai menembus dinding kelas. Zombie itu tidak bergerak lagi. Anda telah mengalahkan rank D Awakened Misaban. Level up. Suho berdiri terengah-engah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kuat. Begitulah akhir chapter 1 dan chapter 2. Dari seorang mahasiswa biasa, Sung Suho kini telah mengambil langkah pertama menuju takdirnya sebagai penerus Shadow Monarch. Di luar sana, para absolut memperebutkan kekuatan kosong milik dewa yang terbunuh. Dan kekuatan itu perlahan bergerak menuju Suho. Apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah dunia siap menghadapi bencana baru ini? Itu semua akan kita bahas di episode selanjutnya. Like, share, dan subscribe biar warganya makin banyak. Kita lanjutkan ke chapter 3 di video berikutnya.